Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Nah, untuk intake inform yang sudah saya baca, apakah benar ini dengan saudara Rifan? Benar. Oke, nah sebelumnya apa kabar Rifan? Alhamdulillah baik. Oke, kalau misalnya baik. Ada kesibukan apa nih untuk seminggu ke belakang atau seminggu ke depan sekarang? Untuk seminggu ke depan saya tidak memiliki kesibukan yang benar-benar sibuk, tapi untuk seminggu ke belakang saya sedang menempuh pengkaderan di salah satu organisasi eksternal. Berarti kamu aktif sekali ya di organisasi. Bisa dibilang begitu. Oke, bagus sekali ya. Nah, untuk selanjutnya, tadi kesini diantar atau sendiri? Diantar Diantar oleh siapa kalau boleh tahu? oleh rekan saya. Oke, nah kalau boleh tahu tadi naik apa kesini? Naik motor. Oke, tapi di jalannya lancar gitu, nggak ada kendala untuk kesini? Alhamdulillah lancar. Oke, nah untuk selanjutnya, supaya lebih akrab, boleh saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Iya. Saudara Rifan? Iya, silakan. Nah, perkenalkan, nama saya Rosinur Malasari. Saya alamat saya di Ciamis. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, jurusan bimbingan konseling semester 5. Begitu. Nah, sebelum Rifan memperkenalkan diri, ingin memanggil saya kakak, teteh, Oci bagaimana? Agar lebih akrab ya, Oci. Oci aja. Oke, nah untuk selanjutnya sekarang boleh Rifan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifan Apareji. Saya berasal dari Ciamis. Saya sedang berkuliah di Universitas Galuh di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, nah untuk selanjutnya agar lebih akrab lagi, saya boleh panggil kakak Rifan atau Rifan atau bagaimana? Ipan aja. Oke, Rifan saja ya. Nah, sebelumnya apakah Rifan pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Belum pernah ya. Nah, saya akan menjelaskan dulu ya apa itu konseling. Jadi Arifan nanti bisa memahami apa itu konseling ya. Nah, konseling adalah suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli atau individu yang mengalami masalah seperti itu. Apakah dapat dimengerti? Mengerti. Nah, untuk selanjutnya di dalam konseling juga terdapat asas yang harus disepakati. Nah, untuk yang pertama ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Nah, di mana asas kerahasiaan itu hanya saya dan Rifan yang tahu apa yang dialami dan diceritakan sekarang. Dan apakah ada yang boleh tahu antara saya dan kamu atau tidak? Kalau misalnya ada orang tua yang ingin tahu tentang masalah kamu, atau cuma di-keep saja saya dan kamu saja? Cukup saya dan Oci. Oke. Untuk selanjutnya, nah di sini juga ada asas kesukarelaan, di mana Rifan menjalani sesi konseling ini tanpa ada paksaan dari orang lain, dan Rifan yang ingin melakukan sesi konseling sendiri. Apakah betul Rifan ingin melakukan sesi konseling sendiri? Betul. Nah, untuk selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana Rifan harus menceritakan atau mengungkapkan perasaan dan pikiran dengan bebas tanpa takut dicela atau dihakimi, seperti itu. Nah, apakah ada yang ditanyakan untuk sekarang dulu? Tidak. Nah, dan saya juga izin merekam dan mencatat apa yang ada dalam sesi konseling kali ini. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak, apakah sudah siap melakukan sesi konseling? Siap. Oke, nah coba ceritakan apa sih yang membuat Rifan itu datang ke sini? Yang membuat saya datang ke sini, saya hanya perlu doktrin-doktrin untuk mempercayai diri saya sendiri gitu sih. Oke, jadi Arifan itu kesini ingin memiliki atau ingin mendoktrin diri Arifan sendiri itu dengan lebih percaya diri. Ya. Nah, kalau boleh tahu percaya dirinya itu seperti apa sih? Saya sering menutup diri dari banyak orang. Saya lebih menghindar dari banyaknya orang. Jadi Arifan itu sering
tidak percaya diri ketika Aripan berada di lingkungan seseorang gitu ya. Kalau boleh tahu apa sih penyebab dari Aripan tidak percaya diri itu? Eh, penyebabnya saya pernah dikatakan sebagai orang, bisa dikatakan saya bisa dibilang seseorang menyebut saya sebagai manusia jelek karena soal fisik ya. Oke, berarti Aripan itu dikatakan oleh orang lain itu mempunyai fisik yang jelek. Yeah. Nah, untuk selanjutnya Aripan ada lagi gak yang ingin diceritakan selain Aripan itu merasa tadi tidak percaya diri ya? Yeah. Kebetulan saya orang yang senang dan suka public speaking di hadapan banyak orang, dikarenakan ada omongan seperti itu dari orang paling terdekat saya menjadi agak tertutup. Oke, kalau boleh tahu orang terdekat itu siapa? Dulu dia kekasih, cuma dia udah enggak sekarang. Oke, berarti ada orang yang melakukan atau membicarakan Aripan karena Aripan dikata-katain sama kekasih Aripan, jadi Aripan tidak memiliki kepercayaan diri. Yeah. Nah, untuk selanjutnya ada lagi gak yang bisa diceritakan atau enggak permasalahan dengan kekasihnya tuh lebih spesifik tuh bagaimana sih? Entah gimana ya Ci, gak tahu sudut pandang mana nu dibenarkan, tapi menurut kacamata saya sendiri gitu, saya sedang menjalani hubungan yang baik-baik, tiba-tiba si orang tersebut mempunyai kekasih lagi gitu. Saya mencoba dengan merendahkan diri untuk mempertahankan hubungan itu, cuma imbasnya saya seperti dibuang dan dikatakan kamu itu terlalu jelek, kamu pendek, kamu hitam, dekil, kucel, dan anyway kamu miskin. Udah. Oh, jadi berarti Aripan itu merasa tidak nyaman mungkin ya dengan kekasih Aripan atau disebut juga mantan kekasih Aripan, dengan mengata-ngatain fisik Aripan itu jelek, fisik Aripan itu tidak miskin, terus fisik Aripan itu pendek, terus sama fisik Aripan juga hitam gitu ya. Nah, kalau misalnya begitu, ada lagi gak perkataan atau enggak ada lagi gak omongan dari kekasih Aripan yang membuat Aripan itu sakit hati? Kalau omongan sih enggak ya Ci, cuma pas seudah sebulan setelah itu kayaknya, gak tau 2 mingguan lah, saya pernah kontak dengan dia, dia miliknya kayak gini, kayak itu banget nih. Oke, yeah. Berarti dengan Aripan menggunakan Aripan itu berpapasan, yeah, mungkin ya, terus ada eye contact dengan si mantan Aripan itu, yeah, jadi kayak yang ilfeel gitu, yeah, ya, yeah, ke Aripan itu. Oke, nah terus mungkin Aripan punya permasalahan dengan mantan pacar Aripan sehingga mantan pacar Aripan itu bisa begitu sama Aripan. Sebelumnya ini mah tergantung sudut pandang dia, tergantung sudut pandang saya gitu. Menurut saya gitu, sebelumnya teh nggak ada masalah apa-apa, cuma kayaknya saya terlalu sibuk ke teman-teman saya gitu, terlalu membuat dia teh kayak kesepian, kayaknya gitu sih. Oke, berarti Aripan itu terlalu sibuk dengan teman Aripan, yeah, ya, sehingga dia tuh merasa bahwa Aripan itu nggak sayang lagi gitu ya, nggak sayang lagi sama dia, padahal bukan itu maksud dari Aripan gitu ya. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan sih Aripan merasa dia itu berubah dengan Aripan? Saya tidak tahu ya, karena saya tidak begitu, karena saya rasa tidak ada perubahan sedikit pun dari dia. Cuma pas di bulan April kalau nggak salah, hubungan kita lagi baik-baik aja, terus dia tiba-tiba bawa cowok, terus saya dengan ada perbincangan, terus dia bilang kita kan udah 6 bulan putus. Di situ saya agak terganggu lah pikiran saya.
dari situ awal mulai pikiran saya udah nggak teratur. Oke, berarti Arifan itu ngerasa bahwa padahal Arifan itu belum putus. Iya. Yang dirasa Arifan itu belum putus. Iya. Padahal si cewek itu ngerasa kita itu udah Arifan sama mantan Arifan itu udah putus sejak 6 bulan yang lalu, seperti itu. Anehnya gini gak sih, sebelumnya teh dia datang ke rumah, sehari sebelum dia bawa cewek ke salah satu acara, bawa cowok ke salah satu acara, dia ke rumah saya dulu. Terus sebulannya lagi dia pernah jatuh sakit dan 3 hari 3 malam di situ saya nemenin sampai nginep. Dari situ saya, wah, kok bisa 6 bulan putus, kan kemarin kan gitu kan. Ya berarti Arifan tuh udah ngasih care banget ya, ngasih kasih sayang kepada mantan pacar Arifan itu, tapi mantan pacar Arifan itu kayak yang tidak berterima kasih gitu kepada Arifan. Nah, mungkin gini sih, bukan ke arah hubungannya, tapi dampaknya kok bisa sampai kayak gini. Jujur saya agak males, hari-hari ke hari yang saya jalani seperti stuck di sana-sana saja. Pernah gak mungkin salah satu kalian Oci atau di lingkungan Oci ada yang pernah bercerita kayak gini, hari ke hari saya menyibukkan diri dengan sangat sibuknya sampai mengikuti beberapa kegiatan yang tadinya saya mencela kegiatan tersebut, dan saya mengikuti supaya saya bisa melupakan sesuatu. Cuma anehnya hari ke hari seperti stuck di sana-sana saja, dan pikiran saya tidak mau lepas dari perkataan-perkataan yang dia keluarkan. Dan anehnya saya pernah kepo dari berbagai medsos, dan saya pernah melihat dia bermain. Dia seperti tidak ada rasa bersalah mungkin. Sampai sekarang belum ada kata maaf yang dia lontarkan. oke, jadi Arifan tuh sekarang lagi ngerasa emang bener-bener stuck di situ-situ aja. Iya. Ya. Sama Arifan tuh nggak mau keluar dari zona itu gitu. Bukan lebih gak mau keluar sih, cuma ini kayak gimana sih jalan keluarnya, cuma kayak gitu. Kalau dilihat udah hampir 8 bulan, tapi saya ngerasa baru kemarin, karena di pikiran saya pikiran saya terpenuhi oleh perkataan dia, cara dia menyikapi saya di waktu itu. Oke, jadi emang Arifan itu sedikit ada trauma mungkin ya. Iya, mungkin. Ya, sedikit ada trauma bahwasannya perkataan-perkataan dia itu yang membuat pikiran Arifan itu ke distract gitu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu pikiran apa sih yang membuat Arifan ngerasa ke distract itu? Lebih ke kok bisa ya dia bisa ngelontarin kata-kata yang kayak gitu, terus tiba-tiba sikap dia kayak tadi pernah ya kontak sama saya kayak ilfil banget. Cuma gitu sih. Ya mungkin Arifan juga tadi udah katakan bahwa perkataannya itu yang ngata-ngatain fisik ya, yang menurut Arifan jadi terpikir terus gitu ya. Iya. Nah untuk selanjutnya di sini kan di sini ada skala ya, dari skala 1 sampai 10. Nah, kalau dari 0 sampai 10, 0 itu merupakan skala terendah dari di mana kamu merasa tidak baik-baik saja. Nah, untuk skala 10 merupakan skala tertinggi di mana kamu merasa baik-baik saja. Nah, untuk sekarang Arifan ada di skala berapa? Jujur sih skala cukup baik. Berarti ada di 0 sampai 10, Arifan sekarang ada di skala berapa? 7 mungkin, 8. 7, 8. Kalau boleh tahu kenapa Arifan memilih skala 7? Karena saya belum pernah bercerita ini kepada siapapun, dan satu-satunya orang yang mendengarkan hanya Oci sendiri. Kenapa saya memilih 7? Karena mungkin ini adalah awal bagi proses untuk menjadi saya lebih baik lagi. Oke, berarti Arifan ingin sekarang berada di skala 7 ya, dimana Arifan sekarang merasa baik-baik saja, seperti itu.
Nah, untuk selanjutnya Aripan pengen menaikkan skalanya nggak? Pengen dinaikkan ke skala berapa? Kalau bisa sampai 10. Oke, berarti Aripan itu pengen dinaikkan skalanya sampai skala 10 ya. Iya. Nah, untuk selanjutnya di sini eh, nah, untuk kan tadi Aripan sudah menyatakan bahwa Aripan itu mempunyai situasi yang tidak percaya diri, Iya. ya. Nah, boleh tahu gak situasi yang tidak percaya diri teh Aripan teh sedang di eh, posisi atau Aripan tidak percaya diri teh di bagian mana sih? Lebih ke pikiran-pikiran itu akhirnya gak mau lepas dari saya. Saya beberapa kali berbincang dengan seorang, maksudnya saya pernah di posisi saya sedang berbicara di depan banyak orang, tiba-tiba si omongan saya tuh kayak pebelibet gini. Oh iya, jadi Aripan itu sering ngerasa tidak fokus, Iya, kali ya, iya. tidak merasa fokus ketika ada di lingkungan, Iya. gitu. Nah, untuk selanjutnya ketika Aripan sudah mencapai harapan yang Aripan sebutkan tadi, dampak apa sih? Kan ada dampaknya mungkin ya Aripan tidak percaya diri itu. Dampaknya saya sangat kurang bersosialisasi dengan orang-orang banyak, dan dampaknya saya mudah marah kalau misalnya saya disuruh melakukan sesuatu karena saya tidak mau. Bahkan saya pernah mengalami di posisi saya sangat tidak mau bertemu dengan seorang pun, bahkan itu keluarga saya. Oke, berarti Aripan tidak ingin bertemu dengan orang banyak, ya, terus menutup diri Aripan ya untuk sendirian aja gitu. Iya. Nah, untuk selanjutnya ketika Aripan tidak percaya diri, situasi apa sih yang Aripan rasakan? Saya merasa menjadi manusia paling paling jelek sedunia, dan saya merasa saya tidak pantas untuk dilahirkan karena mengingat beberapa ucapan-ucapan tersebut. Oke, berarti Aripan merasa diri Aripan teh tidak mau dilahirkan gitu Iya. ya, karena Aripan mendengar perkataan-perkataan yang sudah dilontarkan oleh mantan pacar Aripan. Iya. Nah, Saya sudah mencoba bersyukur dengan berbagai macam buku filosofi yang ada. Saya sudah berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, tapi imbasnya tetap seperti itu. oke, berarti itu udah sangat berat sekali ya Aripan. Iya. Nah, untuk selanjutnya di sini apa sih tindakan Aripan ketika Aripan sedang merasakan saya tuh manusia paling jelek gitu? Lebih berani mungkin, berani juga sampai sekarang belum cukup berani. Saya masih keluar dengan jam-jam yang bakal tidak ada orang, kayak misal tengah malam gitu. Berarti Aripan tindakannya ketika Aripan sedang merasa saya manusia paling jelek, saya tidak percaya diri, pasti Aripan keluar sendiri gitu tengah malam tanpa ada orang gitu ya. Untuk selanjutnya di sini, nah, saya akan membahas ulang ya Aripan. Nah, tadi Aripan sudah menjelaskan bahwa pikiran Aripan ini sedang tidak percaya diri. Terus Aripan juga situasinya ketika Aripan sedang tidak percaya diri ini, Aripan merasa manusia paling jelek gitu ya. Yeah. Nah, terus Aripan juga memiliki tindakan keluar rumah tanpa ada orang satupun gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, lalu apakah pikiran Aripan ini ingin dibuang dan ingin diubah menjadi hal yang positif? Sangat ingin, tapi dengan cara bagaimana gitu sih. Saya sudah mencoba membuang pikiran tersebut, tapi entah kenapa semakin saya ingin melupakan semakin ingat jelas. Tapi Aripan ingin membuang pikiran negatif itu? Ingin sekali. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan tanyakan lagi, apakah benar Aripan ingin
apakah yakin Aripan ingin membuang hal negatif tersebut? Sangat ingin. Eh, Kalau begitu setuju ya, kita akan buang pikiran Aripan yang negatif. Setuju. Nah, pikiran ini akan dibuang otomatis. Pikiran kamu itu sekarang kosong. Bayangkan pikiran Aripan itu sekarang kosong. Nah, sekarang kita masukkan pikiran-pikiran yang positif. Bisa dipahami, Aripan? Bisa. Nah, untuk selanjutnya di sini ketika pikiran Aripan kosong, Aripan ingin ingin merubahnya dari tadi Aripan mempunyai pikiran tidak percaya diri, betul? Betul. Aripan tidak ingin mempunyai pikiran tidak percaya diri, lalu Aripan rubah dengan pikiran positif. Apakah Aripan ingin merubahnya seperti apa? Ingin merubahnya tapi seperti apa sih? Iya, saya tanya kepada Aripan. Aripan ingin merubah pikiran Aripan yang tidak percaya diri tadi, Iya. ingin dirubah seperti apa? Menjadi percaya diri, lebih pede lagi terhadap hari-hari yang menjalani. Menjadi lebih percaya diri. Jadi percaya diri Iya. ya. Nah, boleh lebih spesifik gak? Menjadi percaya diri itu seperti apa sih menurut Aripan? Saya ingin menjalani hari-hari seperti biasa sebelum kejadian tersebut, menjalani hari-hari dengan penuh semangat dan penuh energi positif. Berarti Aripan ingin menjalani hari-hari Aripan dengan menjadi lebih positif gitu ya. Yeah. Nah, ketika Aripan menjadi lebih percaya diri, perasaan Aripan akan seperti apa? Akan sangat senang Ya. dan bahagia. Nah, boleh diperjelas gak? Tadi kan Aripan sudah mengatakan bahwa perasaan Aripan itu akan lebih bahagia. Iya. Boleh diceritakan lebih spesifik bagaimana? Maksudnya hari-hari yang saya jalani mungkin lebih bahagia, tidak hampa seperti yang diceritakan saya tadi, tidak seperti stuck di sana-sana saja, dan mungkin saya akan mengalami pertumbuhan yang bisa dibilang sangat cepat kalau misalnya si pikiran-pikiran tersebut hilang dari saya. Oke, berarti Aripan juga ingin menghilangkan pikiran-pikiran Aripan yang stuck di situ-situ saja ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu, Aripan ingin merubah tindakan Aripan yang tadi mungkin Aripan sebutkan bahwa Aripan sering keluar malam sendirian. Aripan ingin merubah tindakan Aripan menjadi positif itu seperti apa sih? Seperti yang saya maksudnya yang saya mau jalani seperti mengikuti hal-hal positif, seperti kajian-kajian lebih keislaman, kayak gitu mungkin. Oke, berarti Aripan ingin merubahnya menjadi Aripan itu sangat ingin mengikuti kajian-kajian seperti itu ya. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya, di sini Aripan sudah ingin merubah pikiran Aripan yang tadinya negatif menjadi positif ya Aripan. Nah, di mana tadi Aripan sudah mengatakan bahwa Aripan ingin merubah dari tindakan percaya diri menjadi lebih percaya diri. Iya. Tadinya Aripan merasakan perasaan bahwa Aripan itu manusia paling jelek. Iya. Tapi Aripan ingin mengubahnya menjadi Aripan itu tidak ingin stuck di situ-situ aja, tidak ingin dikatakan oleh orang lain bahwa Aripan itu manusia paling jelek, betul? Iya, betul. Nah, terus untuk selanjutnya di sini Aripan juga mengatakan bahwa tindakan Aripan yang sering Aripan keluar malam, Aripan sering sering keluar malam kalau misalnya tidak ada orang lain. Nah, Aripan ingin mengubahnya dengan Aripan selalu ingin mendatangi kajian-kajian tentang Islam, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk selanjutnya apa sih manfaat yang Aripan dapatkan dari konseling yang kita lakukan sekarang? Manfaatnya, manfaatnya mungkin saya bisa lebih leluasa bercerita karena saya ini baru pertama kali saya bercerita tentang semuanya karena orang-orang tidak tahu kenal. Oke,
Oke, berarti Aripan cuma mempercayai saya bahwa Aripan sudah bercerita tentang masalah ini ya. Iya. Nah, untuk selanjutnya, apakah kalau begitu sekarang Aripan menyatakan bahwa tadi kan Aripan sudah disebutkan Aripan berada di skala 7 ya. Iya. Nah, untuk skala 7 itu di mana Aripan merasakan emang sudah baik-baik saja, tapi ada beberapa hal yang belum terungkapkan gitu ya. Nah, kalau boleh tahu sekarang setelah melakukan sesi konseling kali ini Aripan ada di skala berapa? Ada di skala 9. 9. Berarti itu kalau boleh tahu 9 itu bagaimana perasaan Aripan? Kayak hampir plong gitu. Oke. Iya. Jadi Aripan udah merasa plong, udah merasa terungkapkan gitu ya bahwasannya Aripan punya permasalahan seperti ini gitu. Nah, untuk kesepakatan konseling selanjutnya kita adakan di 4 hari atau seminggu ya. Nanti saya hubungi lagi Aripan. Nah, untuk homeworknya di sini Aripan akan melakukan konseling kembali ya. Nah, untuk sesi kedua nanti Aripan akan diberikan sebuah tugas. Nanti Aripan tuliskan jika Aripan menemukan situasi yang membuat Aripan tidak nyaman. Lalu pikiran yang munculnya apa? Lalu perasaan itu bagaimana dan tindakan atau efeknya bagaimana? Nanti Aripan juga tuliskan bagaimana Aripan mengatasi situasi yang membuat tidak nyaman tersebut. Nah, dengan munculnya pikiran positif seperti apa? Lalu tuliskan juga perasaan, tindakan, jadi apa sih perasaan dan tindakannya. Nah, jadi bagaimana jika sebuah sudah memunculkan pikiran yang lebih positif. Jadi Aripan kalau misalnya menemui situasi yang membuat Aripan tidak nyaman, nah nanti Aripan bisa tuliskan hal-hal negatif apa sih yang membuat Aripan ada di situasi tersebut. Nah, kalau misalnya sudah dituliskan situasi positif negatifnya, nanti Aripan tuliskan situasi yang membuat yang lebih positif. Nah, terus bagaimana Aripan sudah dapat dimengerti untuk tugasnya? Oke, baik. Nah, untuk sesi konseling kali ini mungkin dicukupkan sekian. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya nanti saya kasih tahu lagi ya kapan dan hari apa dan jam berapanya, nanti saya hubungi lagi. Mungkin untuk sesi konseling ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.